Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang selalu memandang rendah terhadap suaminya. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Siwati. Siwati ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan lah. Karena selalu dimanja dengan uang, menjadikan Siwati ini sedikit matre, atau mungkin matre sekali. Bahkan ia suka memandang sebelah mata orang-orang di sekitarnya. Bahkan lambenya kelewat tajam seakan-akan si lambe diasah setiap hari. Dan hal itu membuat para tetangganya tidak menyukainya. Lalu ada seorang pemuda kampung yang jatuh cinta kepadanya. Kita sebut aja namanya Nino. Si Nino ini di pandangan orang-orang adalah pemuda baik, sopan, lucu, suka menolong, dan yang terpenting tutur bahasanya halus. Jadi begitu orang-orang tahu si Nino suka sama Siwati, mereka pada bingung, kok mau-maunya si Nino sama Siwati. Tapi menurut si Nino, Wati wanita yang manis. Alasannya membuat orang-orang tertawa karena bagi mereka dari segi wajah pun Siwati ini biasa-biasa aja. Masih banyak gadis yang lebih cantik darinya. Tapi yang namanya orang sedang jatuh cinta ya kan, wanita Sombiroto pun bisa berubah menjadi wanita gula Jawa. Sebenarnya Siwati ini gak terlalu suka sama si Nino. Tapi karena si Nino sering memberinya uang jajan, diterimanya lah si Nino jadi pacarnya. Orang-orang menyayangkan keputusan si Nino. Tapi mau gimana lagi, cintrong dia sama Siwati. Dan selama pacaran, sebenarnya Siwati ini udah bolak-balik ketahuan selingkuh. Tapi karena rasa bucin tingkat dewa, si Nino tetap memaafkannya. Orang-orang yang tahu jalan cerita hubungan mereka meminta Nino untuk melepas aja Siwati. Masih banyak perempuan yang lebih pantas untuknya. Ya istilahnya mumpung belum melambai itu si janur kuning ya kan. Mereka gak yakin Siwati bisa menjadi istri yang baik karena kebiasaan Wati yang selingkuh sana sini. Tapi lagi-lagi Nino menutup mata. Dia tetap meneruskan hubungannya dengan Siwati. Sehingga akhirnya mereka pun menikah. Sebenarnya pernikahan mereka tidak direstui keluarga Siwati. Mereka menganggap profesi si Nino yang cuma driver ojek online kayaknya nggak akan bisa menghidupi si Wati. Keluarga Wati ini pun ada sosoknya juga. Mereka mungkin maunya si Wati ini nikah dengan pengusaha atau paling tidak ya karyawan kantor lah, biar menterengan sedikit. Tapi karena udah dimanja duit sama si Nino, si Wati pun memutuskan mau jadi istrinya. Mereka pun menikah. Dan mereka awalnya sangat bahagia. Walaupun 6 tahun pernikahan belum dikaruniai anak. Dan saat wabah COVID melanda, disitulah rumah tangga mereka terguncang. Dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, menyebabkan pendapatan si Nino menurun drastis. Bahkan ia pernah tidak membawa uang sedikit pun, karena tidak ada orang yang menyewa jasanya. Mulailah si Wati ngedumel, karena gak ada uang. Ia merasa gak bisa ngikutin kebiasaan teman-temannya yang suka hangout ke tempat biasa mereka nongkrong. Seperti kafe, tempat karaoke, atau tempat lainnya. Si Wati ini memang wanita dengan selera tinggi. Dandanannya pun glamor, sehingga ia nggak bisa dengar kata nggak ada duit jika suaminya pulang ngojek. Si Nino hanya bisa menjanjikan besok ngojek lebih lama lagi, supaya bisa dapat uang lebih. Dari situlah si Wati mulai menunjukkan watak aslinya. Dia mulai sering pergi tanpa memberitahu suaminya. Apalagi kalau ada temannya yang ngajak pergi, cepat kali bergeraknya dia. Seringkali ketika pulang, Nino tidak mendapati istrinya di rumah. Ketika ditelepon, rupanya lagi karaokean sama teman-temannya. Kalau disuruh pulang pun, entar lagi katanya. Ujung-ujungnya pulang malam-malam. Sering juga karena tidak dimasakin, si Nino terpaksa masak mie instan untuk dirinya sendiri. Sering juga di malam dini hari seperti jam 1 atau jam 2, si Nino mendapati si Wati lagi chat-chatan dengan orang yang gak dikenal. Ngechatnya pun sambil senyum-senyum. Saat ditanya itu siapa, dengan enteng Wati cuma menjawab, itu temannya di grup WA. Sebenarnya si Nino sih agak curiga ya kan, tapi ia malas ribut. Seandainya ia terus-terusan memberondong si Wati dengan pertanyaan yang masih menggantung di kepalanya. Apalagi si Wati ini wanita modelan yang kalau bertengkar suka teriak-teriak, terus ngebanting barang. Itu yang sangat tidak diinginkan si Nino. Nino malu kalau urusan rumah tangganya jadi konsumsi warga. Jadi Nino lebih memilih diam. Tapi yang buat si Nino semakin tidak dihargai adalah seringnya ia pulang-pulang mendapati putung rokok yang bukan merek yang biasa ia hisap. Ketika ditanyakan, si Wati akhirnya ngaku
kalau ia mulai menghisap rokok. Dan kata si Wati, sensasinya menenangkan. Si Nino makin stres lah liatnya. Sebenarnya ia curiga karena puntung rokoknya bukan hanya satu merek, tapi ada 2 merek yang bukan biasa ia isap. Oke lah, yang satu si Wati ngisap ya kan, tapi yang satu lagi punya siapa gitu. Tapi si Nino hanya diam, dan ia cuma bisa meminta Wati untuk menghentikan kebiasaannya tersebut. Wati yang ngotot gak mau kalah, malah diusirnya laki di rumah. Si Nino yang malas bertengkar karena malu kedengaran tetangga, ia pun menuruti apa yang diinginkan si Wati. Pergilah ia ke rumah temannya untuk menginap malam itu. Nah, di saat tinggal di rumah temannya itulah si Nino malah didatangi Wati yang datang-datang malah membawa surat cerai. Terkejutlah si Nino. Apa alasannya kok tiba-tiba mau mencerai ya kan? Dengan santai si Wati ngomong, kau udah gak bisa ngasih nafkah aku lagi. Uang yang kau kasih tuh gak cukup. Gak mungkin aku cuma makan cinta aja. Kayak gitulah kata si Wati. Si Nino meminta Wati untuk berpikir ulang. Jangan sampai menyesal nantinya. Tapi si Wati malah ngomong gini, justru yang paling kusesali adalah menikah dengan kau. Kalau tahu hidupku susah gini, gak mau aku nikah denganmu. Kayak tertusuk pisau lah dada si Nino mendengar ucapan si Wati. Dia gak menyangka ucapan itu bisa keluar dari mulut orang yang dicintainya. Akhirnya mereka pun bercerai. Lucunya perceraian mereka malah didukung orang-orang. Bahkan uaknya si Wati sendiri mendukung perpisahan mereka. Bukan karena si uak benci sama si Nino, tapi karena si uak udah jengah lihat tingkah si Wati yang gak pernah menghargai suaminya. Dulunya kalau mereka bertengkar, si Uwa inilah yang sering menengahi mereka. Malah si Uwa yang sering minta maaf ke Nino atas tingkah ponakannya. Dan setelah perceraian itu terjadi, ada seseorang yang memberi Nino sebuah informasi yang membuat Nino sangat-sangat terkejut. Seseorang itu adalah adik sepupunya Wati sendiri. Si adik ini dulunya sering datang ke rumah mereka. Bahkan kadang-kadang ia menginap. Si adik lalu memberitahu kalau sebenarnya si Wati ini udah selingkuh di belakang si Nino. Di saat Nino pergi ngojek, disitulah Wati beraksi dengan pergi keluar rumah menemui selingkuhannya. Kadang-kadang malah selingkuhannya yang datang ke rumah. Dan suatu saat si adik datang ke rumah mereka. Dan ternyata si adik mendapati si Wati melakukan kesalahan besar yang gak akan bisa dimaafkan oleh si Nino. Tapi si Nino ini gak ngasih tahu pula ke narasumber kita kesalahan apa yang telah diperbuat si Wati, sehingga ia merasa sulit memaafkannya. Biarlah aib itu disimpannya sendiri. Kayak gitulah kata si Nino. Sebenarnya saya dan si narasumber ini penasaran, sebenarnya apa sih kesalahan besar si Wati ini? Tapi setelah kami bincang-bincang, ya kami berdua memiliki kecurigaan yang sama lah. Kami tuh curiga ya kalau kesalahan si Wati ini adalah ya mungkin dia sedang melakukan hubungan kayak gitu bersama selingkuhannya ketika si adik sepupu datang. Ya tapi itu hanya dugaan kami dan belum tentu juga benar ya kan. Dan soal puntung rokok tuh si adik membenarkan kalau si Wati dan selingkuhannya suka merokok bersama. Tambah hancur lah hati si Nino nih mendengar pengakuan si adik. Selama ini si adik sebenarnya pengen ngasih tahu ke si Nino, tapi karena sering diancam dengan berbagai ancaman sama si Wati, sehingga adik ini pun cuma bisa diam. Tapi karena mereka udah cerai, si adik merasa pede aja bercerita. Selesai mendengar pengakuan si adik, si Nino langsung menghapus foto Wati satu persatu dari galeri handphonenya. Rupanya si Nino masih menyimpan foto-foto si Wati dan berharap bisa kembali. Tapi begitu dengar fakta mengerikan dari mulut si adik, cinta yang tadinya masih ada langsung terkikis habis. Kabar terakhir, baik Nino dan Wati sudah menikah lagi. Nino menikah dengan janda beranak satu. Dan dari pernikahan tersebut, si Nino mendapat 1 orang anak. Sedangkan si Wati menikah dengan selingkuhannya. Tapi sampai naskah ini saya ketik, belum dikaruniai anak dia. Dari kisah tersebut benar-benar menunjukkan betapa kuatnya pengaruh uang di dalam hidup rumah tangga. Seperti sebuah lagu dari penyanyi Lucy Rahmawati. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Baru nyadar saya nama si penyanyi sama dengan nama samaran toko yang saya ceritakan barusan. Gak saya rencanakan loh, kok bisa pula lah ketepatan sama. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.